Jumpa kembali di kanal YouTube Omah Solusi Indonesia dengan membawakan satu topik baru dengan judul Tenang, Tingkatkan Nyali, dan Cerdaskan Diri untuk taklukkan debt call yang bertingkah barbar. Episode kedua. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah kejadian yang sudah saya jabarkan di video berjudul Tenang, Tingkatkan Nyali, dan Cerdaskan Diri untuk Taklukkan Debt Call yang bertingkah barbar yang di episode 1, bahwa pada tanggal 24 Maret pada tanggal 23 Maret 2024 ada salah satu keluarga besar Omah Solusi Indonesia yang didatangi oleh segerombolan debt call yang inti dasarnya awal mula peristiwanya itu terjadi adu argumen atau debat kusir panjang di depan pagar rumah seorang debitur yang ditagih atas tunggakan hutang kartu kredit Bank Mega. Dan ketika itu saya saksikan bahwa versi cerita dari seorang keluarga besar Omah Solusi Indonesia yang sebagai debitur Bank Mega tadi, bahwa awal mulanya si kolektor segerombolan tadi, debt call tadi, adalah gembrong-gembrong pintu. Dan di video yang episode 1, jika Anda belum melihat, sudah saya berikan sebuah review bahwa idealnya bagi para debitur yang saat ini sedang menunggak utang kartu kredit itu memperjelas tentang adanya bel pintu. Jadi bisa ditulisi atau tombolnya pencetan itu bisa Anda taruhkan yang benar-benar kelihatan, bahasa Jawanya cetha melo-melo. Bila perlu, kalau debt call-nya berlagak buta mata, tulisi bel pintu begitu kalau berlagak. Ya, moga-moga saja kalau ditulisi bel pintu matanya tidak kelihatan, bahkan masih menelpon, menggedor-gedor, itu moga-moga saja kesengajaan mereka untuk mencemarkan, membuat gaduh di perumahan itu akan menuai sebuah akibat yang buruk bagi mereka. Dan video episode 1 direspon oleh beberapa keluarga besar Omah Solusi Indonesia, karena di sana saya menjelaskan bagaimana Pak kalau kolektornya walaupun sudah dibuka pintu, diajak masuk seperti yang Bapak ceritakan di video yang episode 1, kita tinggal duduk, kolektornya masih teriak-teriak. Jadi saya perlu jelaskan bahwa kronologis perkara yang terjadi di salah satu keluarga besar Omah Solusi Indonesia itu, sang debitur bahkan sempat memanggil ketua RT. Jadi ketua RT-nya datang, tapi ingat baik-baik bahwa ketua RT, ketua RW itu bukanlah aparatur negara, tidak punya kuasa, tidak ditakuti oleh debt call.
Dan yang paling ditakuti oleh Depkol adalah aparat kepolisian. Dan di video yang lalu-lalu saya sudah katakan kalau Anda bertemu dengan Depkol yang Anda merasa ada potensi untuk berbuat barbar, itu kita sebagai warga negara punya hak untuk langsung menelpon 110. Dan Anda bisa, mungkin yang belum tahu bahwa beberapa pekan yang lalu Anda bisa menyimpulkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, para pejabat tingginya terutama, bahkan juga menjadi perhatian pastinya oleh Bapak Presiden, ada terjadinya satu keluarga yang terdiri dari 2 orang tua dan 2 anak lompat dari apartemen lantai 22. Dan itu dikarenakan mereka stres, depresi, diteror tentang hutang. Tentang hutangnya kartu kredit atau pinjol ataupun apapun hal tersebut, itu tidak menjadi masalah. Yang pasti ketika kesehatan mental yang diteror itu tidak kuat, ya terjadilah insiden yang luar biasa mengerikan dan sangat-sangat prihatin. Karena versi beritanya, anak yang tidak mau ikut terjun dari lantai 22 itu diikat, jadi tarik menarik. Mereka mungkin menarik 2 lompat, ya otomatis karena terikat yang lainnya pun juga terjungkal, dan akhirnya 4 nyawa manusia melayang diakibatkan problematika hutang. Dan baru yang kemarin, belum jauh ya, mungkin 2 hari kemarin, itu bahkan saya mengingatkan kepada seluruh Depkol ataupun Deskol bahwa yang Anda teror tersebut, jika kesehatan mentalnya kurang baik, itu memang ada 2 kemungkinan saja. Yang pertama adalah kemungkinannya adalah yang Anda teror itu mengakhiri hidup. Atau yang kedua, ketika Anda, baik itu Depkol, baik itu Deskol, sedang memaki-maki, menghakimi, membuli, dan yang dibuli itu kesehatan mentalnya juga mungkin kurang kuat, menjadi emosi seperti yang terjadi ada seorang oknum polisi yang masalahnya tentang leasing mobil, dan karena penagihnya itu ompa-ompaan, sampai akhirnya oknum polisi tadi mengeluarkan senjata api. Dan untung saja senjata api itu tidak meletus. Kalau itu meletus, saya akan memberikan sebuah review kepada Depkol dan Deskol bahwa nyawa Anda itu Anda pertaruhkan. Tajamnya lidah Anda dalam membuli, tajamnya lidah Anda dalam menghakimi, tajamnya lidah Anda dalam hal mempermalukan debitur, membentak-bentak, atau mungkin mencaci maki. Itu ketika Anda bertemu debitur yang kesehatan mentalnya tidak baik, terutama Deskol. Jangan sok Anda tidak tahu di mana tempatnya. Kalau hati sudah panas, kalau hati ini sudah tidak bisa dikontrol oleh pemilik sang debitur,
yang Anda maki-maki bukan jadi sang debiturnya saja loh. Ingat baik-baik. Anda menghina ibunya atau mungkin Anda menghina bapaknya. Itu yang terjadi bisa jadi anaknya tidak terima, pakliknya tidak terima, buliknya atau keponakannya tidak terima. Anda bisa setor nyawa. Anda bisa dicari, Anda bisa dianiaya, bahkan bisa dibunuh. Atau sebaliknya, ketika Anda memaki-maki anaknya dan orang tuanya tidak terima, Anda bisa setor nyawa. Jadi di sini episode 2 ini adalah penting sekali saya sampaikan, bahwa khususnya yang saya wanti-wanti atau berpesan kepada debitur yang saat ini sedang menunggak untuk sesuai dengan judul kita, cerdaskan diri. Anda harus tahu motivasi, modus mereka melakukan hal tersebut, fungsinya untuk apa. Dan balik lagi ke topik sebelum saya melanjutkan materi yang episode kedua ini, bahwa ketika Anda ketemu debt call yang tadi, pertanyaan yang tadi adalah feedback dari video episode yang pertama, Pak, kalau kolektor atau debt call tetap tidak mau masuk bagaimana? Itu sudah saya pastikan, dan ini juga sudah terjadi ketika tanggal 23. Hanya saja karena tidak terjadi penyekatan, hanya saja karena kurang cepat tanggapnya membaca situasi yang tidak kondusif. Ketika tidak terjadi situasi yang tidak kondusif itu, idealnya sang debitur langsung menelpon 110 di depan debt call atau kolektor yang datang. Pak, saat ini saya didatangi oleh debt call yang mengaku mengatasnamakan dari Bank Mega, membentak-bentak saya, memaki-maki saya, memprovokator dengan membawa banyaknya orang, di mana ini berpotensi adanya terjadi kekerasan. Saya minta untuk dihadirkan aparat kepolisian, katakan alamat Anda dan TKP-nya lebih detail, dan saya pastikan karena adanya 2 peristiwa yang baru hangat ini, bahwa polisi 110 yang mengabaikan Anda, yang menerima telepon Anda. Ketika Anda menelpon kepolisian itu, Anda harus juga punya hak. Ini saya bicara dengan nama petugasnya siapa, dan jamnya Anda ingat-ingat, dan ini terhubung ke Polsek atau Polres, karena 110 itu automatically mencari kantor polisi terdekat dengan penelpon atau pemancarnya. Dalam arti mereka sudah sangat menggunakan teknologi canggih. Misalkan saya nelpon di Patimura, itu polsek yang terdekat mana, itulah yang menerima laporan. Dan ketika Anda merekam, dan Anda juga harus merekam ya, walaupun Anda menelpon polisi, itu pun juga harus Anda rekam, sehingga amit-amit jabang bayi, kita tidak ingin adanya tragedi. Tapi ketika kita sudah menelpon dan lebih ke arah dicuekin atau ke arah yang tidak ditanggapi respon itu, Anda punya bukti rekaman. Anda bisa mengatakan, saya tadi sudah menelpon tapi polisinya malah tidak merespon. Lah, itu petugasnya siapa? Dan saya yakin ketika nantinya sampai tidak ditanggapi, polisi itu tidak berani berspekulasi. Berspekulasi ya kalau tidak terjadi apa-apa. Kalau terjadi apa-apa, polisi penerima laporan pengangkat nomor 110 itu saya pastikan akan
tarik dalam sebuah proses hukum, karena mengabaikan laporan dari masyarakat. Jadi itu dulu yang saya berikan untuk respon, dan saya mengucapkan terima kasih. Jadi ketika kolektor tetap tidak mau masuk, itu tetap on perekaman, entah itu menggunakan CCTV, entah itu menggunakan cadangan handphone, tetap Anda rekam. Dan ketika mereka nantinya tuh Anda duduk manis saja, mereka sudah kalang kabut. Dan sekarang saya masuk ke topik yang episode 1 membahas tentang bel pintu untuk mengantisipasi gedor-gedor, dan yang kedua adalah Anda bukakan pintu untuk kolektor yang sengaja tidak punya nyali untuk masuk atau sengaja untuk menciptakan keributan di luar rumah agar Anda malu. Dan setelah mereka itu Anda bukakan pintu, Anda menjauh sejauh mungkin. Monggo silahkan masuk. Anda mencari tempat lokasi yang sejauh mungkin. Kalau mungkin ini juga ada pertanyaan, lah kalau rumah saya kecil sempit bagaimana? Ya, kalau rumah Anda kecil atau sempit, Anda juga harus berani mengkorbankan masuk di ruang tamu, ya enggak apa-apa. Jadi kita berikan gambaran. Sayang sekali karena videonya tidak bisa saya upload karena, atau saya publish karena sang debitur tidak berkenan. Itu tetap tidak ada alasan. Anda pasti punya space untuk menyekat. Anda bisa masukkan dalam sebuah ruang tamu, dan setelah masuk ruang tamu itu Anda kunci, jedet. Saya ulangi sekali lagi bahwa Anda tidak sedang berhadapan dengan preman. Kalau mereka benar-benar seorang preman, mereka tidak akan mau mengambil job desk sebagai penagih hutang kartu kredit. Mereka hanya bersandiwara kereng, berlagak kereng, tapi yang terjadi yang sebenarnya adalah mereka nothing. Mereka tidak punya nyali, boro-boro ngapa-ngapain Anda. Untuk diajak masuk aja tidak berani. Artinya sebenarnya sudah semakin jelas bahwa ini hanyalah sebuah skenario. Dan saya lanjutkan untuk tentang mencerdaskan diri. Kalau saya lihat dari video rekaman yang saya dapatkan, pembicaraan conversationnya itu sudah sangat jelas bahwa mereka menggiring sebuah opini, bermain logika. Saya ulangi, mereka atau Depkol mengajak bermain opini, menggiring untuk menciptakan sebuah pemikiran logika. Jadi contohnya saya sudah 14 tahun bercerai. Dan artinya hari ini saya memang tidak memiliki seorang istri untuk yang kedua kali dan yang terakhir. Itu harapan saya. Tapi jika suatu saat nanti Tuhan berkata lain, saya dipertemukan dengan seorang wanita yang luar biasa, yang mau menerima segala kekurangan saya, yang bisa mengerti dengan kondisi keadaan saya, dan saya pun juga bisa menerima wanita yang dihadirkan oleh Tuhan untuk mendampingi di masa tua saya. Tidak menutup kemungkinan bahwa walaupun saya masih menunggak hutang kartu kredit, tapi skala prioritasnya adalah saya menikah. Dan saya kasih tahu tentang video episode 1 bahwa kolektor ini sudah mencari database. Saya ulangi, sudah mencari database. Jadi dia masuk itu
masuk dalam lokasi itu, dia sudah punya bahan untuk membuli. Bagaimana menggiring agar supaya Anda tidak bisa berkata-kata. Misalkan, katakanlah itu terjadi pada saya, dan ini saya katakanlah saya tuh sudah masih punya hutang, belum terbayarkan, tapi kolektor itu bisa tahu kalau saya ini misalkan sedang mungkin menjalin kasih dengan seseorang, atau sedang mungkin posisi mau menikahkan anak, atau sedang mungkin malah sudah berkeluarga atau mempunyai istri. Itu mereka tuh bisa tahu. Dan itu tidak perlu Anda bingungkan, tidak perlu Anda agung-agungkan. Kok pandai sekali kolektor. Bahwa apa yang ada dalam kehidupan kita, pasti ada orang yang suka dengan kita, tapi juga ada orang yang tidak suka dengan kita, dan mereka mengkorek dari situ. Dan secara logika mereka menggiring opini, "Pak, kamu tidak mau bayar hutang, padahal kamu mampu menikahkan anak kamu," misalkan begitu. Atau mungkin, "Pak, kamu tidak bayar hutang, tapi kok kamu berani menikah lagi," misalkan begitu. Itu jawabannya itu adalah jawaban-jawaban tentang kolektor itu Anda cukup jawab sekali saja. Sudah benar kalau misalkan mungkin kita jawab kiblatnya adalah agama. Karena menikahkan anak itu adalah sebuah ibadah. Karena saya menikah lagi pun juga sebuah ibadah. Dan ketika mereka masih membuli itu, Anda jangan mengikuti alur skenario yang sudah diciptakan, yang membuat telinga Anda panas, yang membuat Anda semakin merasa bersalah, atau bahkan gengsi ataupun malu. Jadi kalau misalkan saya, "Pak, Anda itu tidak bayar hutang sudah hampir 11 tahun. Katanya tidak punya uang." Nah, ini jawaban yang keliru lagi. Jangan pernah Anda mengatakan tidak punya uang, karena kata adalah doa juga. Itu pesan saya. Anda akui saja saya punya uang. Saya punya uang, tapi saya menggunakan skala prioritas. Jadi yang terjadi di video yang dialami oleh salah satu keluarga besar Omah Solusi Indonesia, yang menjadi salah kaprah adalah ketika Anda, atau khususnya seluruh penonton pemirsa kanal YouTube Omah Solusi Indonesia, mengatakan bahwa kenapa tidak mau bayar hutang. Dan itu ketika Anda jawab tidak punya uang itu, yang pertama tidak akan pernah mendapatkan efek iba dari kolektor, yang terjadi malah efek bulian. Dan yang kedua, kalau tidak punya uang, yang paling simpel aja, kenapa masih bisa makan. Terus sudah saya katakan di episode 1 bahwa rumahmu saja masih besarnya segini. Itu yang sangat keliru. Ada pemilik toko juga, ada pemilik warung makan juga, ada pemilik usaha lainnya juga. Ini bukan rumah saya, ini bukan toko saya, ini bukan mobil saya, ini bukan motor saya, dan lain sebagainya. Itu tidak perlu Anda jawab demikian, karena penggiringan opini dari kolektor ini, kalau Anda ikuti permainannya, Anda akan capek untuk bersilat lidah, dan Anda akan secara pikiran alam bawah sadar Anda merasa bersalahnya muncul. Jadi ketika misalkan Anda itu loh ndak bayar utang udah 14 tahun, tapi masih bisa mestake anak, misalkan begitu. Atau Anda itu loh sudah tidak bayar utang 14 tahun Pak Ani, tapi kok menikah lagi, misalkan begitu. Itu jawaban pertamanya boleh untuk menetralisir. Itu memang pilihan hidup saya.
saya mengutamakan ibadah. Karena condongnya atau spekulasinya kalau kamu itu memang orang yang niat bayar, tidak seharusnya uang itu dihambur-hamburkan untuk mungkin memestakan anak atau mungkin untuk menikah lagi. Karena kalau dengan menikah lagi kan artinya kan kita kan harus bertanggung jawab dengan istri, dan itulah yang ditunggu-tunggu oleh kolektor. Dan saya ulangi lagi untuk kesekian kalinya bahwa ketika mereka itu menjawab tentang ini rumahmu besar, ya besar, memangnya kenapa? Kamu katanya nggak punya uang, kok malah menikah lagi? Ya itu saya ibadah, katakan begitu. Dan berarti sudah tidak niat bayar. Dan ketika Anda sudah dikatakan tidak niat bayar atau apa, langsung ajak konfrontasi. Jangan hanya bertahan, tapi dialognya sudah berkonfrontasi saja, sehingga hemat energi, hemat biaya. Dalam arti biaya itu adalah supaya Anda itu tidak tensinya tinggi, minum obat. Itu kan juga selain biaya beli obat juga Anda juga harus menyayangi organ tubuh Anda. Kalau memang saya begitu dan saya belum mau bayar, kalau kamu bilang saya tidak niat bayar, kamu mau apa? Jadi saya katakan untuk kesekian kalinya, dan ini adalah episode yang penutup, jawaban ke kolektor adalah yang terpenting. Ketika Anda hanya untuk mempertahankan debat kusir dengan kolektor dengan cara istilahnya melakukan pembelaan diri, itu tidak ada gunanya sama sekali. Yang jauh lebih berguna ketika Anda langsung ngajak konfrontasi. Kalau memang begitu, kamu memangnya bisa apa? Misalkan saya menikah lagi, kamu memangnya sewot apa? Kalau dia katakan nggak sewot, wong nggak bayar. Sudah kita bisa katakan kalau sewot ya silahkan bank menggunakan jalur lainnya. Kalau dengan omongan cecek cuek kamu itu masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, atau sebaliknya masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Dan raut wajah Anda, saya ulangi, jangan pernah menunjukkan Anda itu merasa bersalah, memerah, atau malah mungkin pucat, atau malah mungkin Anda emosi. Itu tidak ada gunanya. Jadi intinya perdebatan dengan kolektor ini membutuhkan kecerdasan pribadi Anda, bahwa Anda harus tahu ini saya diajak komunikasi berdialog ini menuju ke arah mana. Dan ketika arahnya itu membuat hati Anda tidak enak, jangan Anda lanjutkan untuk mempertahankan opini Anda, tapi langsunglah Anda untuk menskakmat. Kalau memang Anda mengatakan itu, terus Anda mau apa? Yang nikah saya kenapa Anda yang repot? Yang mengadakan resepsi anak saya kenapa Anda yang repot? Misalkan begitu. Dan ketika itu sudah Anda lakukan, Anda tunggu bola panasnya. Anda duduk santai, duduk diam, dan ketika Anda tidak berhasil penyekatan, Anda pokoknya jauh. Pintu sudah dibuka, Anda duduk jauh, sehingga nanti kolektor kalau teriak-teriak itu, kalau sudah ada rekaman, sudah ada unsur kesengajaan bahwa itu sudah bertujuan untuk mempermalukan, mencemarkan nama baik seorang debitur yang saat ini memang kondisi sedang menunggak. Semoga video episode yang kedua ini bisa Anda simpulkan bahwa ketika Anda bertemu dengan kolektor barbar, tidak ada yang menakutkan sama sekali. Mereka segerombolan tersebut akhirnya akan pulang dengan tangan hampa. Dan akan lebih baik jika Anda sudah melakukan penyekatan dan Anda telepon di depan mereka,
Anda menelpon polisi, niscaya sayangnya di kejadian yang kemarin polisi tiba dan mereka sudah membubarkan diri. Tapi kalau sudah tahu atau misalkan polisi datang tepat waktunya, saya rasa kedatangan kolektor untuk kedua kali juga tidak ada manfaatnya. Karena mereka sadar bahwa debiturnya paham tentang hukum dan hak untuk tidak bayar hutang untuk sementara waktu adalah keputusan mereka sendiri yang tidak bisa dipaksakan oleh siapapun. Jangan menyerah, tetap semangat, dan ingat badai pasti berlalu.